Agency e-certification. Produk-produk asuransi. Pertanggungan asuransi. Objek pertanggungan adalah harta benda atau kepentingan yang dijamin dan memiliki hubungan finansial dengan tertanggung. Yang dapat menjadi objek pertanggungan adalah bangunan, perlengkapan bangunan, mesin dan spare part, stok kendaraan bermotor, peralatan kerja, karyawan, proyek-proyek konstruksi, pesawat dan kapal, pengadaan barang, ekspor-impor, dan jaminan atau garansi. Harga pertanggungan adalah batas liability penanggung, dasar perhitungan premi yang dibayar tertanggung, harga sebenarnya dibagi harga pasar dari objek pertanggungan. Bila harga pasar kurang dari harga sebenarnya, disebut under insurance atau prorate atau average. Bila harga pasar lebih besar dari harga sebenarnya, disebut over insurance atau tidak ekonomis. Dan alternatif lain, harga pasar dapat berupa agreed value atau kesepakatan, misal untuk lukisan dan barang antik. Cara penggantian kerugian, yaitu cash payment, repair, replace, dan reinstatement. Premi. Tarif premi asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor mengacu ke SEOJK nomor 6/SEOJK.05/2017. Untuk tarif asuransi properti, menggunakan suku premi sesuai okupasi, kode okupasi mengacu resiko, menggunakan suku premi okupasi tertinggi jika berdampingan. Klaim. Tertanggung wajib melaporkan dalam 7 hari dan mengajukan tuntutan dalam 12 bulan. Aplikasi underinsured, contribution, depresiasi, deductible, dan lain-lain. Dibayarkan dalam 30 hari setelah kesepakatan dengan tertanggung. Lini bisnis asuransi umum antara lain harta benda atau properti, kendaraan bermotor atau motor vehicle, pengangkutan barang atau marine cargo, rangka kapal atau marine hull, rangka pesawat atau aviation, satelit, energi onshore, energi offshore, rekayasa, tanggung gugat, kecelakaan diri atau personal accident, kesehatan atau health, kredit dan servitude, dan aneka. Asuransi harta benda atau properti, seperti asuransi kebakaran, jaminannya, PSAKI memberikan perlindungan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap. Kebakaran. Kebakaran yang disebabkan oleh kekurang hati-hatian atau kesalahan tertanggung atau pihak lain yang diakibatkan oleh menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri, hubungan arus pendek, kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya. Termasuk juga kerugian atau kerusakan akibat dari air atau alat yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan penjalarnya kebakaran. Petir. Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir, khususnya untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik, dan instalasi listrik. Kerugian atau kerusakan dijamin oleh polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud. Ledakan berasal dari harta benda yang dipertanggungkan. Pengertian ledakan di sini adalah pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana atau ketel uap, pipa, dan sebagainya dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa
sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Kejatuhan pesawat terbang. Benturan fisik antara pesawat terbang, termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh daripadanya dengan harta benda, dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, atau dengan bangunan yang berisikan harta benda, dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk kepentingan tertanggung sama. Asuransi kebakaran, jaminan perluasan. Selain manfaat utama yang tercantum dalam PSAKI, asuransi kebakaran dapat diperluas dengan jaminan atas resiko lainnya yang tidak dijamin dalam PSAKI antara lain kerusuhan, pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat, dan huru-hara, banjir, angin topan, badai, dan kerusakan karena air, tanah longsor, kebongkaran, serta business interruption atau kehilangan keuntungan. Asuransi gempa bumi Indonesia. Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan di bawah ini. Gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, serta tsunami. Dijamin dalam PSAGBI. Property all risk. Memberikan jaminan untuk seluruh resiko yang terjadi pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan kecuali resiko 1. Kerusakan mesin karena pemakaian 2. Wear and tear and gradual 3. Karena sifat benda atau bahan itu sendiri 4. Nuklir, reaksi atom, radioaktif dan sejenisnya 5. Perang termasuk perang saudara 6. Properti dalam pengangkutan atau berada di tempat lain. 7. Waterborne or airborne property. 8. Unexplained disappearance. 9. Testing involving abnormal condition or intentional overloading. 9. Niat jahat dari orang-orang atau pekerja tertanggung. Asuransi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan tidak melalui jalan rel dan digerakkan oleh tenaga mekanis dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi objek pertanggungan. Bentuk penutupan 1. Komprehensif atau all risk meliputi property damage, kerusakan kendaraan, dan third party liability atau tuntutan pihak ketiga. 2. Total loss only atau kerugian total meliputi kontraktif total loss, yaitu mengganti kerusakan atau kerugian kendaraan yang biaya perbaikannya diperkirakan minimal 75% dari harga sebenarnya. Actual total loss adalah mengganti kerugian karena hilang dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 hari sejak terjadinya pencurian. Resiko yang dijamin A. Property damage 1. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor akibat A. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, termasuk akibat kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri. B. Pencurian, C. Kebakaran, dan D. Sambaran petir. 2. Kerugian atau kerusakan selama dalam penyeberangan feri atau alat angkut resmi lain. 3. Kerusakan roda bila mengakibatkan kerusakan kendaraan akibat kecelakaan. 4. Biaya-biaya penjagaan atau pengangkutan ke bengkel terdekat atau 0,5% dari nilai pertanggungan. B. Tanggung gugat. 1. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang meliputi kerusakan harta benda, dan cedera badan atau kematian. Tercantum dalam pasal 2 PSAKBI. 2. Biaya perkara, yaitu maksimal 10%. Resiko yang dikecualikan. 1.
kehilangan keuntungan. 2. Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan. 3. Rusak atau hilang akibat penggelapan. 4. Rusak akibat perbuatan jahat tertanggung, termasuk suami atau istri, anak, orang tua, atau saudara sekandung. 5. Kerugian atau kerusakan kendaraan karena mendorong atau menarik kendaraan lain, kelebihan muatan, dipakai dalam keadaan rusak, dipakai tanpa SIM, pengaruh miras, memasuki jalan yang dilarang, reaksi nuklir, radioaktif, inti atom. 6. Kerusakan atau salah mempergunakan kendaraan dan lain-lain. Perluasan jaminan untuk asuransi kendaraan bermotor dibagi menjadi 3. Yang pertama, RSCC atau kerusuhan bermotif politik. Yang kedua, RSMD atau mengganggu ketertiban umum. Serta yang ketiga adalah bencana alam. Jika ada tuntutan TPL, maka 1. Tidak memberikan janji tanggung jawab. 2. Melaporkan dalam waktu 5 hari kerja. SPP AKB digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi kendaraan bermotor. Oleh karenanya, ketidakbenarannya dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolaknya setiap tuntutan ganti rugi oleh penanggung. Asuransi kecelakaan diri. Definisi kecelakaan dalam Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia atau PSAKDI adalah kejadian atau peristiwa mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badan. Sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran. Yang termaksud sebagai kecelakaan antara lain keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya, mati lemas atau tenggelam, terasing karena bencana dari luar yang tiba-tiba yang ditimbulkan karena kecelakaan kapal laut, pendaratan darurat, dan jatuhnya pesawat terbang, tetapi hanya sejauh sebagai akibat dari kelaparan, kehausan, atau kehilangan tenaga. Resiko yang dijamin untuk resiko meninggal dunia atau resiko A, jaminan A akan diberikan dalam hal tergantung meninggal dunia dalam batas waktu 12 bulan sejak terjadinya kecelakaan atau hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan, sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis. Resiko yang dijamin untuk resiko cacat tetap atau disebut resiko B, jaminan B akan diberikan dalam hal tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang meliputi antara lain kehilangan penglihatan kedua belah mata, hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, hilang atau tidak berfungsinya penglihatan satu mata dan satu lengan, penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki, atau satu tungkai kaki dan satu lengan. Resiko yang dijamin untuk biaya perawatan atau pengobatan disebut resiko C, di mana jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung, namun tidak melampaui nilai pertanggungan yang tercantum di dalam ikhtisar pertanggungan. Pengecualian dalam asuransi kecelakaan diri antara lain melukai diri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dengan maksud jahat atau tidak. Ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara yang sejenisnya.
akibat dari hernia, burut, usus buntu, tendun ataupun sebab-sebabnya, penyakit jantung, alergi, jatuh pingsan karena kepanasan dan masuk angin, akibat dari suatu kelahiran atau kehamilan, dan terakhir akibat dari olahraga tinju, karate, judo, silat, kungfu, jiu-jitsu, dan yang sejenis dengan itu seperti gulat, sky air, terjun payung, hoki, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter. Faktor underwriting dalam asuransi kecelakaan diri seperti pekerja tertanggung, faktor usia yaitu 17 tahun sampai dengan maksimal 55 tahun, jenis kelamin, pengalaman penyakit, moral hazard, keadaan keuangan tertanggung, serta hobi. Faktor underwriting pada asuransi kecelakaan diri antara lain pekerjaan tertanggung, faktor usia yaitu 17 tahun sampai dengan maksimal 55 tahun, jenis kelamin, pengalaman penyakit, moral hazard, keadaan keuangan tertanggung, serta hobi. Asuransi pengangkutan barang yaitu menjamin kerugian atas barang yang diangkut menggunakan alat angkut dari tempat asal ke tujuan yang disebutkan dalam polis. Jenis penutupan ada single shipment dan open cover. Harga pertanggungan yaitu harga barang serta biaya angkut. Kerugian and loss yaitu particular loss, total loss, atau general average. Actual total loss adalah barang yang dipertanggungkan itu secara fisik rusak seluruhnya atau hilang atau musnah seluruhnya. Misal akibat tenggelam, terbakar, dan sebagainya. Kontraktif total loss tertanggung melakukan abandomen atau menyerahkan barang yang dipertanggungkan kepada penanggung berdasarkan pertimbangan suatu kerugian total tidak dapat dihindarkan. General average adalah segala biaya luar biasa yang dikeluarkan guna keselamatan sebuah kapal dan barang-barang yang dimuatnya, baik yang dikeluarkan semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu pelayaran secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Jettison adalah tindakan membuang sebagian barang atau muatan ke laut dengan sengaja untuk menyelamatkan kapal dan muatannya yang berada dalam keadaan bahaya guna menghindari kerugian yang lebih besar. Untuk asuransi pengangkutan barang, polis atau klausul yang umum digunakan di Indonesia adalah 1. Institut Cargo Clausus atau ICC. 2. Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia atau PSA-PBI. Perbedaan antara ICC dan PSA-PBI antara lain, ICC hukum dan kebiasaannya adalah yang dipakai adalah kebiasaan Inggris. Sedangkan PSA-PBI hukum Indonesia atau KUHD dan KUHPER. ICC digunakan untuk ekspor, impor, dan dalam negeri. Sedangkan PSA-PBI itu hanya untuk pengangkutan dalam negeri saja. ICC adalah transportasi yang digunakan di laut, darat, dan udara. Sedangkan PSA-PBI transportasi laut dan darat saja, udaranya tidak. ICC menggunakan bahasa Inggris, sedangkan PSA-PBI menggunakan bahasa Indonesia. Gambar ini adalah contoh resiko-resiko yang ditanggung untuk polis Institut Cargo Clause. Surety bond. Surety bond adalah perjanjian tambahan atau accessor antara surety company dengan prinsipal. Pihak-pihak yang terkait antara lain prinsipal, obligee, surety company. Nilai jaminan surety bond sesuai yang tercantum dalam kontrak. Periode jaminan surety bond sesuai yang dicantumkan dalam kontrak. Sedangkan service charge adalah biaya jasa atas penerbitan surety bond. Berikut ini adalah contoh gambar pihak-pihak yang terkait dalam surety bond. Seperti dijelaskan di atas, pihak-pihak yang terkait itu ada obligee atau pemilik proyek, ada prinsipal sebagai pelaksana proyek, juga ada surety company sebagai penerbit jaminan. Jadi perjanjian penjaminan atau surety bond ini hanya merupakan perjanjian tambahan
dari perjanjian pokok yang sudah ada antara obligi dan prinsipal. Dengan kata lain, perjanjian penjaminan tidak pernah ada bila pokok perjanjian tidak ada dan perjanjian ini mengikuti perjanjian pokok tersebut. Perjanjian surety bond meliputi 3 pihak, yaitu pihak pertama surety company, pihak kedua prinsipal, pihak ketiga obligi. Disepakati apabila pihak yang dijamin atau di sini prinsipal lalai atau gagal menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak ketiga atau obligi atas apa yang telah diperjanjikan pihak penjamin atau yang disebut juga surety, akan mengganti biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai tersebut. Peristiwa kerugian apa yang dijamin dalam surety bond antara lain sebagai pemilik proyek atau pekerjaan, resiko yang dapat dijamin adalah 1. Kontraktor mundur setelah menang tender. 2. Kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan. 3. Kontraktor tidak mengembalikan uang muka. 4. Kontraktor tidak melakukan perawatan. Dan 5. Pemilik proyek kehabisan duit. Jenis-jenis surety bond. 1. Bid bond atau disingkat BB adalah memberi jaminan bila kontraktor mundur setelah menang tender. Kemudian ada sanggahan banding atau SB adalah memberi kesempatan pada peserta tender untuk menyanggah keputusan panitia tender. Kemudian ada performance bond atau PB, yaitu memberi jaminan bila kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan Advance Payment Bond atau APB adalah memberi jaminan bila kontraktor tidak mengembalikan uang muka. Dan Maintenance Bond adalah memberi jaminan bila kontraktor tidak melakukan perawatan. Conditional adalah pencairan jaminan dengan memperhatikan syarat-syarat wan prestasi. Sedangkan unconditional adalah pencairan jaminan tanpa memperhatikan syarat-syarat wan prestasi. Indemnity adalah pencairan jaminan sebesar nilai kerugian sebenarnya dari obligi. Penalty adalah pencairan jaminan sebesar nilai-nilai jaminan yang tercantum dalam surety bond. Asuransi mikro. Asuransi mikro adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sederhana fitur dan administrasinya, mudah didapat, ekonomis harganya, serta segera dalam penyelesaian pemberian santunannya. Karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah yaitu sederhana, mudah, ekonomis, dan segera atau disingkat dengan SMAS. Pengertian sederhana di sini adalah produk asuransi mikro memberikan manfaat perlindungan dasar atas resiko yang sangat umum dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, produk asuransi mikro memiliki polis, fitur, dan proses administrasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua masyarakat. Mudah. Produk asuransi mikro dapat diperoleh di lingkungan masyarakat umum, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti di kantor pos, outlet pegadaian, minimarket, supermarket, dan lembaga keuangan dan non-keuangan lainnya. Ekonomis. Ekonomis di sini berarti premi yang ditetapkan untuk produk asuransi mikro harus terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat asuransi yang optimal. Untuk itu, biaya pemasaran dan biaya operasional produk asuransi mikro harus sangat efisien. Segera, yaitu proses pembayaran klaim harus segera dilakukan setelah terjadinya resiko jauh lebih cepat dari proses pembayaran asuransi konvensional. Hal ini disebabkan masyarakat berpenghasilan rendah biasanya tidak memiliki tabungan yang cukup dan sangat membutuhkan dana untuk menghadapi dampak keuangan dari musibah yang terjadi.